Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Basit dan Ibu Wiwi selaku dosen dari mata kuliah Fisika Inti. Di sini anggota kami. Ada saya, Dia Ayu Dwi Lestari dan teman-teman saya yaitu Alfi, Amru, dan Mauladeni. Kami dari kelompok 8 memohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang materi parameter reaksi nuklir dan keluarga partikel. Nah, apa sih parameter reaksi nuklir? Nah, di sini reaksi nuklir adalah proses yang terjadi ketika inti atom kehilangan partikel subatom ke tingkat yang sifat-sifatnya berubah, di mana dua partikel yang lebih kecil bertabrakan dan inti mereka bergabung membentuk partikel yang lebih besar. Reaksi fusi terjadi secara alami dalam bintang, namun upaya manusia secara efektif dan efisien mengendalikan mereka telah gagal. Di sini ada beberapa jenis partikel yang dipancarkan dalam reaksi nuklir, yaitu yang pertama, partikel alfa terdiri dari 2 newton dan 2 proton terikat bersama. Selanjutnya, partikel beta hanya neutron dilepaskan saat reaksi. Dan yang terakhir, partikel gamma sinar yang meninggalkan inti dalam bentuk energi murni. Nah, di sini ada nuklir. Apa sih nuklir itu? Nah, nuklir yang berarti inti pusat sebuah atom yang mengandung sebagian besar masanya. Inti ini bermuatan positif dan mengandung satu nukleon atau lebih, atau bisa dibilang proton atau neutron. Reaksi nuklir terbagi menjadi dua, yaitu fisi nuklir dan fusi nuklir. Di sini fisi nuklir yang diartikan melibatkan pembelahan sebuah inti berat atau seperti uranium menjadi dua bagian yang kemudian memancarkan 2 atau 3 neutron sambil melepaskan sejumlah energi yang setara dengan selisih antara massa diam neutron dan hasil fisi dengan jumlah massa diam inti awal. Dan fusi nuklir sendiri yaitu yang melibatkan penggabungan inti-inti atom dengan nomor atom kecil yang membentuk inti yang lebih berat dengan melepaskan sejumlah besar energi. Untuk terciptanya sebuah nuklir, diperlukan reaktor nuklir. Reaktor nuklir di sini merupakan peralatan tempat berlangsungnya reaksi berantai fisi nuklir terkendali untuk menghasilkan energi nuklir, radioisotop atau nuklida baru. Reaktor fisi berdasarkan perbedaan spektrum energi neutron dapat dipetakan atas reaktor cepat dan reaktor termal. Pada reaktor termal, neutron diperlambat oleh tumbukan dengan atom moderator yang ringan seperti grafit, deuterium, atau berilium. Pada reaktor cepat yang tidak memiliki moderator, temperaturnya lebih tinggi dan digunakan bahan pendingin logam cair, biasanya natrium cair. Beberapa reaktor cepat digunakan sebagai konverter. Adapun juga reaktor riset. Reaktor daya dan bom nuklir dibedakan dari faktor multiplikasi yang dilambangkan dengan huruf K. Reaktor yaitu parameter penting yang menunjukkan generasi neutron pada setiap proses fisi. Reaktor riset yang angkanya lebih dari 1, artinya terlalu sedikit neutron untuk memulai fisi baru. Maka reaksi akan diperlambat dan kemudian berhenti, atau subkritis. Reaktor daya yang angkanya sama dengan 1, bila tepat sebuah neutron berfisi menimbulkan fisi lain sehingga energi terlepas dengan laju konstan, atau kritis. Bom nuklir yang angkanya lebih kecil dari 1, frekuensi fisi bertambah setiap saat sehingga energi yang terlepas bertambah dengan cepat, dan bila kondisi ini berlangsung terus dapat memicu sebuah ledakan atau superkritis. Pada fisi uranium yang isotop atau radioaktif lainnya dibombardir dengan neutron, membelah inti uranium menjadi 2 dan melepas sejumlah besar energi
yang menyebabkan sebuah ledakan. Selanjutnya yaitu reaksi inti. Perubahan inti-inti radioaktif juga dapat dilakukan dengan cara menembakkan partikel-partikel yang mempunyai energi cukup sehingga berlangsung reaksi pada unsur yang ditembaki. Reaksi yang terjadi dinamakan reaksi nuklir. Selanjutnya yaitu adalah reaksi fisi dan reaksi fusi. Reaksi fisi atau reaksi pembelahan yaitu reaksi yang terjadi pada inti berat dan akan meluruh atau pecah menjadi inti-inti ringan secara berantai. Yang kedua yaitu reaksi fusi. Reaksi fusi yang berarti penggabungan atau peleburan yaitu reaksi antara inti-inti ringan disertai dengan pelepasan energi. Misalnya penggabungan proton menjadi deuteron. Baik, saat ini saya akan menjelaskan terkait keluarga partikel. Sebelumnya kita mengetahui bahwa atom merupakan unsur yang sangat kecil, akan tetapi ada unsur yang lebih kecil yang disebut dengan partikel dasar atau partikel elementer. Partikel elementer sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai spinnya atau berdasarkan interaksi yang mempengaruhi. Berdasarkan perbedaan nilai spinnya, partikel elementer sendiri dapat dibedakan menjadi partikel fermion, spin pecahan, dan partikel boson, spin bulat. Dan pada umumnya, materi tersusun dari fermion dan boson. Kemudian untuk keluarga fermion sendiri memiliki lepton dan quark, sedangkan pada keluarga boson terdapat partikel gauge boson serta Higgs boson. Dan berdasarkan interaksi yang mempengaruhi, partikel elementer dapat dibedakan menjadi partikel hadron yang dipengaruhi interaksi kuat, lemah, dan elektromagnetik, sedangkan partikel lepton dipengaruhi interaksi lemah dan interaksi elektromagnetik. Oke, selanjutnya ada gambar yang disajikan, yaitu gambar dari pengelompokan keluarga partikel. Menurut para ilmuwan sendiri, materi di alam semesta ini tersusun atas 12 partikel elementer yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Partikel-partikel tersebut dapat dianggap tidak mempunyai struktur lagi sehingga dianggap berbentuk titik. Teman-teman bisa melihat pengelompokan keluarga tersebut. Ada dua keluarga partikel elementer, yaitu keluarga lepton dan keluarga quark. Untuk masing-masing keluarga memiliki 6 anggota, sehingga sebagian besar materi di bumi tersusun atas 2 jenis quark, yaitu quark up dan quark down, serta 1 jenis lepton, yaitu elektron. Quark up dan quark down akan menyusun proton dan neutron di dalam inti atom, serta elektron akan mengorbit di sekitar inti atom. Oke, kita masuk kepada keluarga lepton. Data singkat mengenai anggota keluarga lepton dapat dilihat pada tabel yang sudah disajikan. Dari tabel tersebut tampak bahwa lepton juga dibedakan menjadi 3 jenis, atau bisa disebut 3 generasi, yang masing-masing beranggotakan 2 partikel. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa partikel keluarga lepton mempunyai muatan listrik yang negatif untuk elektron muon dan tau,
kemudian netral untuk setiap neutrino. Mohon maaf. Massa partikel dalam hal ini dapat dinyatakan dalam satuan energi, yaitu seperti rumus yang sudah tertera, E sama dengan massa dikali C, di mana C adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 16. Kemudian untuk kolom terakhir pada tabel yang telah disajikan menampilkan data tentang antipartikel. Setiap partikel selalu mempunyai antipartikel. Jika partikel bertemu dengan antipartikel akan terjadi anihilasi. Artinya kedua partikel tidak akan hilang dan berubah menjadi energi. Antipartikel dari elektron disebut positron, di mana massa positron sama dengan massa elektron, hanya saja muatan listriknya berlawanan, yaitu menjadi positif. Yang pula sebaliknya. Baik, kemudian kita masuk kepada keluarga quark, di mana merupakan keluarga kedua dari partikel elementer, khususnya keluarga fermion. Quark sendiri terdiri dari 6 anggota atau bisa disebut dengan rasa, yaitu up, down, strange, charm, bottom, dan top. Dapat dilihat pada tabel yang sudah disajikan. Pada tabel tampak bahwa quark memiliki muatan listrik yang bernilai pecahan. Quark, down, strange, dan top mempunyai muatan sebesar -1/3, dan quark rasa up, charm, dan bottom mempunyai muatan sebesar 2/3. Masing-masing quark mempunyai pasangan antipartikel, yaitu antiquark, yang muatan listriknya berlawanan tanda dengan quark yang bersangkutan. Jadi misal quark down punya muatan 1/3 dan anti-charm antipartikel dari quark charm yang mempunyai muatan listrik -2/3, seperti itu. Selain itu, quark juga mempunyai sifat intrinsik lain yang disebut dengan muatan warna. Perlu diperhatikan atau diketahui, warna di sini bukanlah warna yang seperti kita ketahui ya, tapi sekedar penamaan saja. Muatan warna ini ada 3, yaitu merah, biru, dan hijau. Setiap quark memiliki satu warna, misalnya quark down itu berwarna merah. Kemudian antiquark juga memiliki satu anti warna, misal antiquark down jadinya anti merah. Dan berbeda dengan partikel keluarga lepton, partikel quark akan selalu berpasangan dan membentuk partikel komposit. Jadi ada pembeda antara lepton dan quark. Ya, sampai pada slide terakhir, yaitu kami menampilkan gambar model standar, di mana ini menjelaskan bahwa ada 2 keluarga besar dalam fisika, yaitu fermion dan boson, seperti yang saya sebutkan di awal. Dan gambar yang disajikan merupakan 3 generation fermions, di mana ada gabungan antara quark, lepton, dan boson. Untuk pengetahuan umum saja, fermion adalah partikel dengan spin kelipatan setengah, di mana spin adalah bilangan kuantum keempat yang baru dipahami setelah percobaan Stern-Gerlach. Spin menunjukkan derajat kemampuan satu partikel beradaptasi pada sumbu putarnya. Dan untuk boson sendiri merupakan suatu partikel yang memiliki spin
bilangan bulat dan fungsi gelombang dari dua partikel tidak berubah ketika saling bertukaran. Boson sendiri terdiri dari meson dan Kerr boson. Oke, baik, selesai. Terima kasih untuk perhatian seluruh partisipasi teman-teman. Apabila ada kesalahan penyebutan ataupun kekurangan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.